Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Terkait dengan musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Bumi Aji, beberapa usulan disampaikan oleh pihak desa kepada kecamatan yang nantinya akan ditindaklanjuti dan disampaikan dalam Musrembang Kecamatan Bumi Aji. Berikut liputannya untuk Anda. Terkait dengan musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Bumi Aji, beberapa usulan disampaikan oleh pihak desa kepada kecamatan yang nantinya akan ditindaklanjuti dan disampaikan dalam Musrembang Kecamatan Bumi Aji. Camat Bumi Aji Bambang Hari Sulian menyampaikan bahwa dari 9 desa yang ada di Kecamatan Bumi Aji, usulan yang paling banyak diberikan yaitu terkait dengan infrastruktur. Tetapi pihak kecamatan sendiri dalam rapat pleno sendiri sebelumnya telah membatasi bahwa jumlah usulan terkait infrastruktur hanya 4 usulan tiap desa. Terkait dengan usulan lain, baik usulan sosial budaya dan usulan terkait pemberdayaan, pihak Kecamatan Bumi Aji tidak membatasi jumlah usulan. Tetapi memang usulan yang mendominasi sendiri merupakan usulan terkait dengan infrastruktur. Bahkan beberapa desa meminta tambahan untuk mengajukan usulan infrastruktur, salah satunya di daerah rawan bencana. Camat Bumi Aji sendiri menjelaskan bahwa pihaknya akan memprioritaskan yaitu usulan yang bisa segera dikerjakan tanpa harus menunggu terjadinya bencana. Banyak infrastruktur, tapi kemarin waktu rapat pleno kami batasi untuk usulan infrastruktur. Desa hanya bisa mengusulkan 4 usulan yang paling prioritas dan paling membutuhkan. 9 desa sama, kami posisikan sama 4 usulan. Untuk bidang sosial budaya, monggo terserah. Pemberdayaan apalagi kalau lebih banyak lebih baik. Ternyata yang mendominasi tetap usulan infrastruktur. Dari 9 desa itu. Ini saya contohkan desa Tulungrejo. Usulan di Dusun Jumbo RW 9 Desa Tulungrejo
pembangunan pelengsengan penahan jalan 250 meter, butuh anggaran 312,5 dinas perumahan. Dan ini kemarin setelah divalidasi dan verifikasi, alhamdulillah disepakati. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan oke dari bapak ibu anggota DPRD Kabupaten ini bisa sinergi dan sinkron dengan usulan tersebut. Kami kan 312 gitu. Iya. Ditanggung 2 anggota DPRD kan bisa. Masing-masing anggota DPRD kan maksimal 2. Sehingga bisa segera terlaksana. Jadi 9 desa itu yang diprioritaskan ke rata-rata infrastruktur. Oke. Ini 4 ini sudah kami batasi. Sebenarnya kemarin ada yang minta tambahan 5. Ya, karena mungkin daerah yang rawan bencana, contoh kemarin desa Gunungsari ada di pinggiran sungai perbatasan dengan Sidomulyo itu sudah mulai longsor. Tidak kami usulkan karena kalau itu sudah longsor, saya yakin tidak akan menunggu tsunami, tapi akan langsung ditangani oleh BPBD. Sehingga yang kami prioritaskan yang masih bisa dikerjakan ke depan dan tidak menunggu bencana. Daripada nasional itu penting sebagai kepala desa di pemerintah kota. Komisi B DPRD Kota Batu akan segera menindaklanjuti hasil rapat kerja bersama dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Haridana Wahyono. Liputannya untuk Anda. Dan dari bagian hukum, Komisi B DPRD Kota Batu akan segera menindaklanjuti hasil rapat kerja bersama dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Haridana Wahyono. Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Haridana Wahyono menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil rapat kerja dengan Badan Pendapatan Daerah, salah satunya yaitu rencananya pertemuan kembali dalam 3 bulan ke depan Komisi B dengan Bapenda Kota Batu. Selain itu, Komisi B sendiri akan melakukan sidak-sidak ke tempat-tempat yang dapat mendukung penerimaan PAJ Kota Batu. Salah satunya yaitu hotel-hotel yang menggunakan tapping box. Terkait dengan retribusi parkir yang merupakan wewenang dari Dinas Perhubungan Kota Batu dan masuk dalam lingkup Komisi C DPRD Kota Batu, Haridana Wahyono berharap kepada Komisi C nantinya dapat mengkontrol terkait dengan retribusi parkir. Hal ini terkait dengan pengelolaan parkir yang baik, sehingga jangan sampai terjadi dengan banyaknya kendaraan parkir di Kota Batu, tetapi terkait retribusi parkir sendiri yang diberikan dan didapatkan pemerintah Kota Batu hanya sedikit. itu pasti. Jadi kami memang awal dengan Bapenda kemarin akan kami nanti kita 3 bulanan lagi kita akan juga hearing lagi dan tidak juga akan sidak-sidak ke hotel-hotel yang pakai tipping box. Dan kalau pesan saya ke Dishub masalah restitusi parkir, karena Dishub adalah Komisi C, saya harapkan Komisi C melalui pimpinan DPRD, saya harapkan memang kontrol terus-menerus kepada Dinas Perhubungan ini. Nah, perhubungan ini bagaimana mengelola parkir dengan baik. Nah, jangan sampai parkir yang membludak kok aduh satu hari di alun-alun yang situ hanya dapat 2.000 atau 3.000. Itu tidak masuk akal kan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Selamat! Kota Batu meraih Piala Adipura 2022. Penghargaan Piala Adipura 2022 ini adalah hasil kerja keras semua pihak, termasuk penyapu jalan, masyarakat, dan pedagang yang berjualan di jalan yang peduli terhadap sampah. Sekaligus sebagai simbol bagaimana kita bergotong royong menjaga Kota Batu dengan lingkungan yang selalu bersih dari sampah, nyaman dan rapi, sehingga indah dipandang sebagai kota wisata Batu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh
Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tahukah Anda apa itu pitutur? Pitutur dalam bahasa Indonesia disebut nasihat, merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan hal yang baik. Nasihat juga dapat diartikan sebagai teguran, petunjuk, ajaran, pelajaran, ataupun anjuran yang bersifat baik. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Guna mendukung terwujudnya Agropolitan Malang Raya sebagai kawasan potensial dengan segala sumber daya pertanian dan peternakan yang melimpah, Fakultas Pertanian Universitas Tribuana Tunggadewi Malang menggelar lomba inovasi dan teknologi yang diikuti oleh SMA SMK sederajat se-Jawa Timur. Di Science Technopark Unitri Malang, kegiatan tersebut merupakan program kemitraan Fakultas Pertanian Universitas Tribuana Tunggadewi dengan sekolah SMA SMK sederajat guna meningkatkan tridharma perguruan tinggi. Liputannya untuk Anda. Guna mendukung terwujudnya Agropolitan Malang Raya sebagai kawasan potensial dengan segala sumber daya pertanian dan peternakan yang melimpah, Fakultas Pertanian Universitas Tribuana Tunggadewi atau Unitri Malang menggelar Lomba Inovasi dan Teknologi Innotek 2 yang diikuti oleh SMA SMK sederajat se-Jawa Timur di Science Technopark Unitri Malang. Kegiatan tersebut merupakan program kemitraan Fakultas Pertanian Universitas Tribuana Tunggadewi dengan sekolah SMA SMK sederajat guna meningkatkan tridharma perguruan tinggi. Rektor Unitri Malang Profesor Insinyur Eko Handayanto MSc PhD usai membuka Lomba Innotek menjelaskan Lomba Inovasi dan Teknologi Fakultas Pertanian memiliki peluang bagi seluruh peserta untuk mempublikasikan hasil produk dan riset dalam bidang pertanian dan peternakan. Tahun ini Innotek 2 Fakultas Pertanian Unitri Malang mengambil tema Petani Milenial Menuju Era Society 5.0. Tema ini didasari karena menurunnya minat kaum milenial guna mengembangkan potensi pertanian dan peternakan khususnya di kawasan Malang Raya. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendorong siswa-siswi SMK untuk lebih berperan aktif dalam pengembangan inovasi dan teknologi dalam bidang pertanian dan peternakan, serta memberikan kesempatan beasiswa pendidikan tinggi bagi lulusan SMA SMK sederajat untuk melanjutkan kompetensi di bidang pertanian dan peternakan. Lagi tanya, Mbak, jadi lomba ini memang untuk mengundang anak-anak SMA, SMK ya, SMK anak-anak muda supaya mereka kita ingin tahu sebenarnya mereka tuh sangat kreatif ya membuat sesuatu, dan itu kalau kita bisa mendidik mereka, membina mulai masih SMA, nanti jadi mahasiswa, entah mahasiswa dimanapun kan jadi lebih kreatif. Ini kami juga mencoba memfasilitasi itu. Sementara Dekan Fakultas Pertanian Unitri Dr. Insinyur Amir Hamzah MP menegaskan terdapat 3 kategori lomba yang direbutkan, di antaranya kesehatan dan agribisnis ternak unggas, urban farming sayuran, serta rancang bangun taman berorientasi nilai ekonomi.
Pemenang akan diambil juara 1, 2, dan 3 dengan hadiah uang tunai, sertifikat, serta seluruh peserta berkesempatan mendapatkan beasiswa subsidi 50% di Unitri dan peluang bekerja di mitra PT Unitri. Mungkin apa saja inovasi yang ditampilkan di sini dan berapa jumlah peserta mungkin dari SMK mana saja ya? Ini kan ada 3 kelompok lomba. Ya. Ini kelompok lomba ini mulai dari budidaya sampai ke menghasil produk sampai ke pemasaran. Okay. Jadi karena kami ambil itu adalah produknya tanaman pare, Pak. Pare. Ya, tanaman pare yang sebetulnya tidak terlalu banyak dimanfaatkan, tapi ternyata luar biasa. Menjadi produk gitu ya. Nah, ini sementara kami melakukan penilaian dari sekian ini kira-kira mana yang paling bagus. Inovasinya terutama. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Keberadaan batik di Kota Malang kian berkembang dan banyak bermunculan khas masing-masing wilayah. Tak ketinggalan seperti yang dilakukan UMKM batik di wilayah Blimbing, Kota Malang. Terus berinovasi serta berusaha menjadikan Kota Malang sebagai pilihan khas motif batiknya. Seperti apa saja motif yang dihasilkan di sekelompok UMKM yang memulai usahanya sejak 2010 ini? Berikut liputannya untuk Anda. Pelaku UMKM di Kota Malang semakin bermunculan di segala bidang dengan khas masing-masing produk olahannya. Salah satunya sekelompok UMKM perajin batik asal Blimbing, Kota Malang. Usaha yang dirintis sejak tahun 2010 lalu berdasarkan warisan dari ibunya hingga saat ini terus tak henti berinovasi dalam meningkatkan produksinya melalui berbagai cara agar batik semakin maju dan banyak peminatnya. Dengan mengangkat kekayaan ragam yang dimiliki Kota Malang dengan ikon khas seperti kampung warna-warni, topeng Malangan, dan lainnya yang ada di kota pendidikan ini, sekelompok perajin batik yang terdiri dari kurang lebih beranggotakan 10 orang ini berupaya akan menjadikan ikon tersebut sebagai motif khas untuk diimplementasikan pada produk batiknya. Adapun dalam memproduksi batik, ia menggunakan sistem batik tulis dan cetak serta memakai pewarna sintetis dan non-sintetis. Aulia Rismawati, selaku penerus batik dari ibunya, akan fokus dalam pengembangan batik tulis serta kombinasi batik lainnya guna mewujudkan batik khas Malangan, sebab ia bertekad akan terus mengangkat semua ragam tradisi dan budaya yang ada di Kota Malang. Apapun bentuk desain serta motif yang akan dibuat akan selalu menyertakan ciri khas Kota Malang. UMKM perajin batik Blimbing ini memiliki galeri serta rumah produksi sendiri yang berada di Jalan Candi Jago nomor 6 Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Guna mewujudkan sebagai batik khas Malangan, ia kerap mengikuti hampir semua event yang ada di Kota Malang guna memperkenalkan hasil produknya agar semakin luas dikenal masyarakat dan pecinta batik. Berbagai motif sudah banyak dihasilkan dengan berbagai corak serta cara pembuatannya yang melalui berbagai metode seperti metode batik cap, metode batik tulis, serta mengkombinasikan di antara kedua metode tersebut. Sementara untuk harga batik di tempat ini dijajakan mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp1.000.000 sesuai ukuran dan pesanan serta tingkat kesulitan dalam pengerjaannya. Dari usaha yang dirintis bersama ibunya secara otodidak ini, UMKM Batik Blimbing mengingat perkembangan batik di Kota Malang kian meningkat potensinya serta perkembangannya di Kota Malang saat ini. Batik hasil produksi UMKM ini banyak dikenal hampir seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Sementara kapasitas produksi di tempat ini hanya mampu menghasilkan sejumlah 20 kain batik di setiap bulannya, mengingat kapasitasnya masih dalam usaha kecil menengah yang terbatas akan produksi massal. Jadi awal adanya usaha ini berawal dari ibu saya atas nama Ibu Yuniarti sebagai pemiliknya. Kami sudah sekitar mulai 2010 usaha ini kami bentuk. Di sini untuk produk-produk unggulannya batik tulis dan cap khas Malang. Untuk motif-motifnya sendiri kita mengangkat ikon-ikon Kota Malang seperti kampung warna-warni, topeng Malangan, untuk lebih dikenal masyarakat
secara struktural kita ada 10 tenaga kerja, 5 karyawan produksi. Kami memang melayani pesanan, juga produksi, juga melayani beberapa custom, order secara khusus. Untuk pengirimannya kami hanya sementara ini bekerjasama dengan dinas yang terkait seperti itu. Jadi belum seperti reseller atau apa. Karena kita produksinya masih UMKM, jadi belum produksi massal. Perajin yang tergolong otodidak hanya mengenal batik melalui pelatihan yang diberikan seorang mentor di perkumpulan PKK di Kecamatan Blimbing sekitar tahun 2009 lalu. Kemudian ia lanjutkan secara bertahap dan mandiri. Ia juga menyempatkan diri mendalami batik ke Yogyakarta dan Solo untuk lebih bisa berkembang dan mampu berinovasi hingga kini. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar 174 juta rupiah dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Puluhan tim futsal pelajar terbaik se-Jawa Timur, tim mengikuti gelaran ABM Student Futsal Turnamen. Acara rutin tahunan ini mempertemukan tim-tim futsal pelajar terbaik dari seluruh Jawa Timur. Liputannya untuk Anda. Bertempat di lapangan futsal ABM Kota Malang, mempertandingkan tim futsal dari berbagai sekolah di Jawa Timur. Mengusung konsep turnamen 3-2, tim pilihan akan saling mengalahkan dalam merebut titel juara.
Pemenang adalah yang berhasil lolos hingga babak final dan menang. Hadiah utama menanti pemenang turnamen untuk dibawa pulang. Biar kalah atau menang tidak menjadi persoalan. Hal terpenting adalah mengenal dan menjunjung tinggi sportivitas melalui olahraga. Acara ASC Mas, turnamen terbesar di Jawa Timur, antar Jawa Timur. Apa itu Mas? Turnamen SMA. Turnamen SMA se-Jawa Timur. Ini memperebutkan apa ya? Gengsi sih Mas sebenarnya. Ini tim-tim besar ngumpul di sini semua. Tim-tim se-Jawa Timur dari Malang Kabupaten semua ngumpul di sini. Kita stok 32 tim. Kita buka 32 tim. Sebenarnya banyak Mas yang mengikut, tapi kita tutup sampai 32 tim. 32 tim ini kita tolak 10 tim. Nah, jadi sebenarnya antusiasnya cukup banyak dari anak-anak se-Jawa Timur ini. Tapi kita cuma bisa menampung bisa 32 tim. Isinya grup Mas. Jadi 32 tim dibagi menjadi 8 grup. Setiap grup dibagi menjadi 4 tim. 4 tim nanti pada hari Kamis kita akan melakukan 16 besar. Acara ini merupakan agenda rutin tahunan UKM Sepak Bola Kampus ABM Kota Malang untuk mewadahi aspirasi pelajar dalam berolahraga. Bagi yang berbakat akan ada beasiswa dari kampus untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Berkunjung ke Malang kurang lengkap rasanya bila tidak mengunjungi Kampung 3D. Selama Anda berada di sana, Anda akan disuguhi banyak sekali spot foto Instagramable yang patut dicoba oleh agar feed Instagrammu semakin menarik. Kampung 3D Malang beralamatkan di Jalan Temenggungan, Ledok, Satrian, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Liputannya spesial untuk Anda. Ada banyak daya tarik yang bisa Anda nikmati saat berwisata ke Kampung 3D Malang. Salah satunya adalah spot foto menarik. Ada banyak spot foto seru dan menarik di Kampung 3D Malang. Salah satunya adalah mural yang tersedia. Bukan hanya itu saja, gambar-gambar 3 dimensi di Kampung 3D menjadi objek seru dan menarik untuk Anda abadikan dalam bentuk foto. Kemudian daya tarik kedua yaitu Anda bisa menikmati cerahnya warna-warni. Jika melihat dari kejauhan terlihat kampung yang memiliki berbagai warna dan sangat memikat, di mana warna-warni mulai dari atap rumah sampai bagian dinding yang penuh warna. Bukan hanya itu saja, gambar 3 dimensi pun ikut memeriahkan semua permukaan rumah. Inilah yang menjadi keunikan dari Kampung 3D, yakni keberadaan gambar 3 dimensinya. Kemudian yang terakhir, keindahan jembatan kaca pertama di Indonesia. Selain keunikan gambar di Kampung 3D Malang, ada pula wahana lain yang tak kalah serunya. Wahana tersebut yakni jembatan kaca yang merupakan pertama kali di Indonesia. Jembatan kaca itu terbuat dari besi yang sangat kuat dengan ukuran lebar sekitar 1 meter. Warna jembatan kaca di sini yaitu kuning terang dan menyala. Kampung 3D dibuka dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Untuk bisa masuk ke kampung warna-warni, Anda cukup membayar Rp5.000 untuk tiket masuknya dan Rp2.000 untuk parkir motor. Kan sebetulnya identik dengan gambar-gambar 3 dimensi. Jadi anak-anak itu banyak yang dulu itu banyak yang tukang tato di Bali. Kerjanya tato di Bali gitu. Jadi diterapkan di kampung sini. Karena untuk tembok sama genteng sekarang ini kan masih nunggu pengecatan ulang. Kita gak berani gambar total untuk tembok-temboknya gitu. Bagi Anda yang lagi berada di Kota Malang, jangan lupa mengunjungi Kampung 3D. Selain tiket masuknya yang terjangkau, tempatnya pun menarik dan asyik untuk dikunjungi. Dari Kota Malang, Wayan Yoga ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Selamat! Kota Batu meraih Piala Adipura 2022. Penghargaan Piala Adipura 2022 ini adalah hasil kerja keras semua pihak.
termasuk penyapu jalan, masyarakat, dan pedagang yang berjualan di jalan yang peduli terhadap sampah. Sekaligus sebagai simbol bagaimana kita bergotong royong menjaga Kota Batu dengan lingkungan yang selalu bersih dari sampah, nyaman dan rapi, sehingga indah dipandang sebagai kota wisata Batu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal, berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tahukah Anda apa itu pitutur? Pitutur dalam bahasa Indonesia disebut nasihat, merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan hal yang baik. Nasihat juga dapat diartikan sebagai teguran, petunjuk, ajaran, pelajaran, ataupun anjuran yang bersifat baik. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Maluku Tengah adalah kabupaten di Provinsi Maluku yang beribu kota di Masohi. Kabupaten Maluku Tengah terdiri atas 18 kecamatan, 6 kelurahan, dan 186 desa. Jumlah penduduknya pada 2017 tercatat 422.065 jiwa. Dan pemirsa, berikut kami rangkum fakta unik mengenai Maluku Tengah lainnya dalam News Fakta dan Unik untuk Anda. Pemirsa News Fakta dan Unik, Maluku Tengah adalah kabupaten di Provinsi Maluku yang beribu kota di Masohi. Kabupaten Maluku Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang pembubaran daerah Maluku Selatan dan pembentukan Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Kabupaten Maluku Tengah terdiri atas 18 kecamatan, 6 kelurahan, dan 186 desa. Jumlah penduduknya tercatat pada 2017 sebanyak 422.065 jiwa. Dan berikut 5 fakta menarik tentang Maluku Tengah versi News Fakta dan Unik. Masohi. Kata Masohi berasal dari bahasa Maluku Tengah yang berarti gotong royong. Setelah sempat porak-poranda dan kehilangan banyak warganya karena kerusuhan sosial pada awal abad ke-21, kota ini mulai berbenah diri. Penduduk aslinya adalah suku Alifuru, namun banyak pendatang yang tinggal di kota ini. Kota Masohi merupakan kota yang dibangun pada 3 November 1957 yang diresmikan lewat peletakan batu pertama oleh Presiden pertama RI Soekarno. Kota ini pada awalnya dibangun di atas tanah sengketa antara pemerintah Amahai dengan pemerintah daerah setelah daerah Seram Barat tidak dianggap layak. Kota ini menjadi salah satu wujud pembangunan Maluku setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Pulau Bair. Pulau
Pulau Bair merupakan salah satu surga tersembunyi yang berada di Maluku Tengah. Luasnya hanya sekitar 500 meter persegi. Saat berada di sana, kita akan disuguhi pemandangan lautan biru yang bening dan bersih. Kita pun dapat melihat kumpulan pasir putih yang halus di dasarnya. Tak hanya itu, tebing-tebing serta pohon mangrove yang mengelilingi Pulau Bair pun menambah elok pesona tempat ini. Saking indahnya, tebing bebatuan tersebut kerap dijadikan sebagai spot selfie atau berfoto favorit wisatawan yang datang. Banda Neira. Banda Neira atau Banda Neira adalah salah satu pulau di Kepulauan Banda, Maluku Tengah dan merupakan pusat administratif Kecamatan Banda. Kepulauan Banda menorehkan sejarah di Indonesia, terkenal sebagai penghasil rempah-rempah mahal, salah satunya adalah pala. Rempah-rempah dinilai sangat berharga bukan hanya karena manfaatnya sebagai penambah rasa masakan, tapi juga fungsi sebagai obat-obatan. Banda Neira pernah menjadi pusat perdagangan pala dan fuli atau bunga pala dunia. 4 orang founding father Indonesia, yakni Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Dr. Cipto Mangkukusumo, dan Iwa Kusuma Sumantri pernah dibuang ke Banda Neira. Desa Wisata Negeri Hila. Desa wisata ini memiliki beragam potensi wisata seperti wisata budaya, sejarah, bahari, alam atau buatan, kuliner lokal, dan kerajinan tangan. Ada beberapa warisan budaya yang hingga kini masih dilestarikan di negeri Hila. Warisan budaya tersebut mulai dari cagal lele, bambu gila, tari lenso, hadrat, sawat, leka-leka wae atau ngabuburit, pesona Ramadan, sau reka-reka, sampai Al-Quran tertua. Desa ini juga memiliki puskesmas perawatan yang beroperasi 24 jam. Salah satu destinasi wisata yang populer di desa wisata negeri Hila adalah Benteng Amsterdam. Benteng ini pertama kali dibangun bangsa Portugis pada 1512 berupa loji perdagangan. Pemerintah Indonesia merekonstruksi benteng ini selama 3 tahun, yakni dari 1991 hingga 1994. Peresmiannya pada 17 Oktober 1994 oleh Dirjen Kebudayaan. Pantai Natsepa. Saat tiba di Pantai Natsepa, warna-warni bangunan menjadi daya tarik saat memasuki kawasan pantai. Mural dengan berbagai tokoh animasi pun tampak di sepanjang dinding. Pintu untuk ruang ganti pun dicat dengan warna yang berbeda, seperti kuning, ungu, ataupun hijau. Sedangkan untuk atapnya dicat dengan warna senada, yakni putih. Di depan ruang ganti terdapat deretan warung warna-warni yang menjajakan rujak khas Natsepa. Setiap warung dicat dengan warna berbeda pula, dari atas hingga tempat makan pengunjung. Papan nama setiap penjual pun terpasang di depan warung. Pantai yang berlokasi di Desa Suli, Kecamatan Salakutu, Maluku Tengah ini merupakan salah satu destinasi wisata di Pulau Ambon yang cukup melegenda. Para wisatawan dalam negeri maupun mancanegara pun akan merasa belum lengkap bila ke Ambon jika belum menyempatkan diri menikmati keindahan Pantai Natsepa. Dan itulah tadi 5 fakta menarik Maluku Tengah versi News Fakta dan Uni. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Jumat 3 Maret 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.